Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon berkat-Mu. Ketika kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan berkati kami. Kuasai hati dan pikiran kami, dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi setiap kami. Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka bersama dari Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 21. Kita tidak meneruskan dulu pembahasan kita dari Injil Yohanes, karena ada tema khusus yang ingin saya bagikan. Dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 4 mulai dari ayat 16, demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, jadi Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara bayangkan ketika satu kali kalau saudara datang ke gereja, lalu kemudian saudara melihat bahwa pengkhotbah hari itu bukan saya, bukan Pak Misael, tapi Tuhan Yesus. Nah saudara, bagi kita itu peristiwa yang luar biasa begitu ya. Tetapi bagi orang-orang di rumah ibadat di Nazaret waktu itu, ini peristiwa yang biasa saudara. Saudara, Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Artinya Yesus pulang ke kampung halamannya. Maka banyak orang di sana sebetulnya yang mengenal dia. Dan pada hari Sabat, saudara, Yesus kemudian masuk ke dalam rumah ibadat. Saudara, bait suci hanya ada satu di Yerusalem, tapi di setiap daerah di mana ada sekelompok orang Yahudi, mereka beribadah di dalam rumah-rumah ibadat. Saudara, maka sesuai kebiasaan kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat di Nazaret itu. Dan kemudian berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Saudara, waktu itu tidak ada buku seperti sekarang, tapi kitab berbentuk gulungan. Dan kita juga tidak tahu saudara, apakah Yesus yang memilih kitab Nabi Yesaya itu atau itu ditentukan oleh pejabat rumah ibadat. Tetapi saudara, banyak penafsir menduga ketika Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya itu, dia memilih sendiri ayat yang akan dia bacakan. Dan Yesus sengaja memilih dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saudara, Yesaya 61 yang ditulis berabad-abad sebelumnya itu berisi nubuatan tentang kedatangan Mesias dan apa misi dari Mesias itu. Nah saudara, kata Mesias adalah bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kristos. Dan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Saudara, Mesias dan Kristus itu sama saudara artinya. Nah saudara, seringkali kita berpikir nama Yesus adalah Yesus Kristus. Tapi Kristus bukan marga saudara ya. Jadi bukan seperti Jeffrey Xiao saudara begitu. Jadi Yesus selalu marganya Kristus, bukan saudara. Saudara, Kristus atau Mesias adalah gelar yang secara literal artinya adalah yang diurapi. Nah saudara, di dalam perjanjian lama orang diurapi untuk tugas khusus. Jadi imam, jadi nabi, jadi raja. Maka orang yang diurapi itu bisa disebut Mesias. Tetapi saudara, Nabi Yesaya menubuatkan akan datang bukan seorang Mesias. Seolah-olah hanya satu dari banyak orang. Tetapi dia menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Satu-satunya Mesias yang dipenuhi roh, diurapi untuk tugas khusus, yaitu menyelamatkan umatnya. Dan itulah yang dinubuatkan di dalam Yesaya 61. Saudara, maka bayangkan saat itu Yesus, Sang Mesias itu sendiri, membacakan nubuatan tentang dirinya sendiri kepada orang-orang di kampung halamannya. Dan saudara, setelah dia membaca, Yesus menutup kitab itu
Dia memberikannya kembali kepada pejabat rumah ibadat, lalu duduk. Saudara, waktu itu pengkhotbah berkhotbah sambil duduk. Maka ini berarti Yesus siap berkhotbah. Maka semua mata tertuju kepadanya. Saudara, dan apa yang dikhotbahkan oleh Yesus? Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini. Sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, saya yakin Yesus tidak sependek itu khotbahnya. Kalau Yesus sependek itu, saudara, saya kira tidak mungkin para pendengarnya kemudian berespon seperti yang dicatat di dalam ayat 22. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Artinya khotbah Yesus pasti lebih panjang dari satu kalimat ini. Tetapi saudara, ini adalah inti dari khotbah Yesus. Bahwa di dalam khotbahnya yang entah berapa panjang itu, Yesus menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang kedatangan Sang Mesias yang akan mengerjakan misi dari Bapa. Apa yang selama ini dinantikan, diharapkan, didoakan oleh orang Yahudi. Hari ini, kata Yesus, genap pada waktu kamu mendengarnya. Saudara, apa yang genap? Yesus berkata, roh Tuhan ada padanya, mengurapi dia, mengutus dia. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, pertanyaannya adalah apa maksudnya? Yesus waktu itu baru memulai pelayanannya. Bagaimana mungkin saudara ketika dia baru memulai pelayanannya, dia bisa berkata semua itu sudah genap. Dia baru mulai. Saya kira ada dua. Saudara. Yang pertama, saudara, Yesus sudah memulai misinya. Hari kabar baik, hari pembebasan, hari penyembuhan, hari tahun rahmat Tuhan sudah dimulai. Dia berkata sudah genap. Yang kedua, ketika Yesus memulai, tak mungkin tak berhasil. Misi Yesus dimulai dan akan terus bergulung, terus terjadi. Sampai Yesus mati di kayu salib dan bangkit, mengalahkan kuasa setan dan kematian, lalu dia naik ke surga. Misi itu kemudian dilanjutkan oleh gereja sampai hari ini dan terus bergulung sampai akhir zaman. Maka ketika Yesus memulainya, sama dengan mengatakan sudah pasti akan terjadi. Genap. Saudara, tapi pertanyaan kita lebih jauh adalah apa sebetulnya misi Yesus? Apa sebetulnya yang dikerjakan oleh Yesus? Saudara, melihat apa yang dibacakan oleh Yesus ini, sebagian orang kemudian berpikir bahwa yang Yesus lakukan adalah menolong orang yang miskin, tertawan, buta, dan tertindas. Artinya, misi Yesus adalah melakukan pelayanan belas kasihan. Tetapi saudara, sesungguhnya misi Yesus lebih daripada itu. Kalau kita lihat saudara, semua Injil, puncaknya justru adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Maka tidak mungkin misi Yesus hanya untuk melakukan pelayanan belas kasihan. Tidak mungkin. Saudara, kalau kita membandingkan dengan Yesaya 61, kita mengerti bahwa yang dinubuatkan adalah Mesias akan datang, dia akan membebaskan umatnya dari keadaan yang tanpa harapan menjadi penuh kemuliaan. Mereka miskin, tawanan, buta, tertindas, dan Mesias akan melepaskan mereka dari semua kesengsaraan itu dan mengangkat tinggi mereka. Tapi saudara, Alkitab berulang kali menegaskan, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sumber semua kesengsaraan manusia adalah dosa. Saudara, mengapa ada orang menindas sesamanya? Mengapa sampai ada orang yang tertindas? Karena dosa. Mengapa ada penderitaan dalam dunia ciptaan Allah ini? Karena dosa. Mengapa ada berbagai ketidakadilan, kekacauan, tangisan di dalam dunia? Karena dosa. Maka jikalau Yesus tidak membereskan akar dari semua kesengsaraan itu, yaitu dosa, tidak mungkin pernah bisa terjadi kabar baik, berita pembebasan, tahun rahmat Tuhan yang sesungguhnya. Tidak mungkin terjadi. Saudara, seperti dikatakan Paulus dalam surat Roma, seluruh makhluk mengeluh seperti sakit bersalin, menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Itulah pengharapan satu-satunya bagi manusia. Yesus menggenapi itu. Saudara, Yesus datang untuk mati di salib dan bangkit, agar manusia menerima keselamatan, mereka dibebaskan dari dosa, dan karenanya mereka akan menerima semua janji pembebasan yang lain. Kalau bukan di dunia ini, maka pasti dunia akan datang. Penggenapan janji itulah yang dimulai oleh Yesus, dilanjutkan oleh gereja, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Nah saudara, itulah yang disampaikan di dalam bagian ini. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Saudara, saya merenungi bagian ini dan kemudian berpikir, kalau ini adalah misi Yesus, lalu apa misi kita sebagai gereja? Saudara, Grace Life adalah gereja yang ingin simple dan fokus di dalam mengerjakan amanat agung. Saudara, maka ada 3 hal saudara yang menjadi fokus kehidupan kita bergereja di Grace Life. Saya harap saudara kalau ditanya orang apa yang menjadi penekanan di gereja, jawaban kita bisa sama, saudara gitu ya. Jadi 3 hal saudara menjadi fokus kehidupan kita bergereja. Yang pertama adalah ibadah. Saudara, kita ingin ibadah setiap minggu mendidik kita di dalam kebenaran. Kita ingin ibadah kita membawa hati kita semakin mengasihi Allah. Dan kita ingin ibadah itu mendorong kita untuk melakukan misi Allah. Seperti dikatakan John Piper. Mission begins and ends in worship. Misi itu dimulai dan diakhiri dengan ibadah. Ibadah memberi bahan bakar untuk misi. Karena rindu orang memuliakan Allah seperti kita. Dan ujungnya adalah lebih banyak orang memuliakan Allah. Begins and ends in worship. Yang kedua saudara, fokus kita adalah pemuritan. Saudara, pemuritan bukan sekedar ada kelompok kecil di gereja. Tetapi ketika ada orang-orang mengajak orang lain untuk belajar Kristus, learn Christ melalui firman dan doa dan mengajak orang itu untuk melakukan yang sama, itulah pemuritan. Tetapi saudara, gambarannya seperti sepeda dengan 2 roda. Roda depan misi, roda belakang adalah pemuritan. Saudara, pemuritan tanpa misi roda depannya, maka akan berjalan di tempat. Sementara misi tanpa pemuritan tidak akan ada tenaganya. Maka kita melakukan pemuritan dengan tujuan misi. Fokus kita ibadah, pemuritan, yang ketiga adalah misi. Saudara, pada waktu mendengar kata misi, banyak orang berpikir itu adalah pergi ke pedalaman. Tetapi misi jauh lebih luas dari itu. Saudara, kita bisa melakukan misi di lingkungan tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, bahkan di keluarga kita. Tetapi misi bukanlah apa saja, bukan. Saudara, Stephen Neil, seorang teolog mengatakan begini. If everything is mission, nothing is mission. Kalau semua kita anggap misi, maka tidak ada misi. Bukan apa saja yang kita lakukan. Tetapi memang ada misi yang Tuhan memang mau dilakukan oleh gereja, oleh orang Kristen. Maka inilah pertanyaan kita, apa yang harusnya menjadi misi kita sebagai gereja? Saudara, misi kita adalah melanjutkan misi dari Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus sendiri berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus Yesus melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Yesus kemudian berkata, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Bapa sudah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, Yesus mati di salib dan bangkit membereskan akar dari semua kerusakan di dalam dunia, yaitu dosa. Dan kita meneruskan misi itu dengan memberitakan Injil. Kita membawa manusia kepada satu-satunya yang mampu untuk membereskan masalah dosa, yaitu Yesus Kristus. Ini yang pertama, memberitakan Injil, membawa orang percaya. Yang kedua, saudara, Yesus banyak menolong orang selama di dunia karena dia menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Apa yang dia janjikan di surga bagi orang yang percaya, langit dan bumi yang baru, dunia yang tanpa penindasan, tanpa ketidakadilan, tanpa penderitaan. Apa yang dijanjikan bagi orang percaya nanti itu mulai dihadirkan di bumi. Kita meneruskan misi itu dengan menolong orang yang membutuhkan, memperjuangkan keadilan, mengasihi yang miskin dan tertindas. Sore ini yang kedua, kita melakukan pelayanan belas kasihan. Kita meneruskan misi Yesus dengan memberitakan Injil dan membawa orang percaya kepada Yesus yang membereskan akar dari semua masalah. Kita meneruskan misi Yesus juga dengan melakukan perbuatan baik, pelayanan belas kasihan, menghadirkan kerajaan surga itu di bumi. Saudara, kedua hal inilah misi kita. Good news and good works. Kabar baik bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa. Dan perbuatan baik menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Ada 2 cerita saudara yang menyedihkan yang saya baca dari Ronald Sider. Saya pernah share ini di pertemuan Spark Leaders waktu itu. Dia bercerita begini, satu kali saudara ada conference dari Evangelical University student di Afrika Selatan. Jadi pertemuan para mahasiswa Injili di dalam satu conference itu. Dan dia menjadi pembicara di sana.
Saudara, di sana Ronald Sider bertemu dengan seorang mahasiswa bernama James yang ikut conference itu. Dia orang Yahudi dan dia sangat terbeban menantang apartheid di Afrika Selatan. Saudara, dia belum menjadi orang percaya, tetapi dia tertarik dengan Yesus. Itu sebabnya dia ikut conference itu. Dia katakan belajar tentang Yesus. Tapi di satu sore, saudara, dia datang kemudian kepada Ronald Sider dan dia berkata begini. Dia sulit sekali menerima Yesus sebagai Tuhan. Waktu ditanya kenapa, dia berkata begini. Aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang Kristen kulit putih di sini. Mereka bernyanyi tentang kasih Yesus, sukacita surga. Tapi mereka tidak peduli dengan keadilan di Afrika Selatan. Saudara, Ronald Sider sadar begini, conference seperti itu adalah tipikal dari banyak gerakan Injili. Kuat di dalam penginjilan, tetapi kurang sekali passion di dalam pelayanan belas kasihan. Apa yang gereja, apa yang orang Kristen waktu itu lakukan di tengah-tengah politik apartheid, diskriminasi kepada orang kulit hitam di Afrika Selatan. Apa yang gereja lakukan? Sejujurnya hampir tidak ada. Sangat menyedihkan. Kuat dalam penginjilan, tapi tidak mempedulikan pelayanan yang lain. Cerita kedua. Satu kali ada National Council of Churches merayakan ulang tahun di Amerika. Dan Ronald Sider kemudian hadir di sana, dia memperhatikan ada belasan workshop di dalam konferensi itu. Dan dia menemukan paling tidak ada 15 workshop tentang isu perdamaian dan keadilan. Yang mengejutkan dia adalah dari belasan workshop itu tidak ada satupun yang membahas penginjilan, pertumbuhan gereja dan misi. Tidak ada. Saudara, inilah dua ekstrim pandangan di dalam banyak kelompok Kristen. Ada yang hanya peduli pada penginjilan, good news. Ada yang hanya peduli pada pelayanan belas kasihan atau kemanusiaan, good works. Saudara, yang mana sebetulnya harus kita lakukan? Greg Gilbert, saudara, memberikan kita dua pengertian apa itu Injil, yang saya kira akan sangat menolong. Dia berkata di dalam Alkitab, Injil dipakai di dalam dua cara yang berbeda, tetapi berhubungan sangat erat. Yang pertama, kadang Injil dipakai di dalam cara yang sangat sempit, yaitu untuk menggambarkan pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Berita keselamatan di dalam Yesus. Tetapi ada kalanya yang kedua, Injil dipakai di dalam cara yang luas, untuk menggambarkan semua janji yang Allah ingin genapi di dalam Kristus. Bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga segala sesuatu yang mengalir dari itu. Yaitu segala janji bahwa satu kali nanti Allah akan menghapuskan segala penderitaan dan ketidakbenaran di dalam dunia. Itu pun Injil. Nah, saudara, misi kita adalah memberitakan Injil di dalam pengertian yang sempit, berita keselamatan. Dengan kata lain kita mendeklarasikan Injil, preaching the good news, mengkhotbahkan kabar baik. Tetapi misi kita juga adalah menghadirkan Injil di dalam pengertian yang lebih luas, yaitu semua janji Allah untuk menghapuskan segala penderitaan dan ketidakbenaran di dalam dunia. Maka kita berjuang untuk menolong orang yang miskin, tertawan, buta, tertindas. Dengan kata lain kita mendemonstrasikan Injil, doing good works, melakukan perbuatan baik. Lalu bagaimana kalau begitu? Apakah kita kalau begitu harus melakukan dua-duanya? Ya. Tapi ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, saudara, kita perlu mengerti mana yang penting dan mana yang terpenting. Kita tidak sedang bicara mana yang penting dan yang tidak penting. Tidak, saudara ya. Kita sedang bicara mana yang penting dan yang terpenting. Ada banyak hal dalam hidup kita yang penting, tapi bukan terpenting. Misalnya, mengasihi keluarga kita. Saudara, di surga nanti tidak ada pernikahan. Maka itu bukan yang terpenting. Tapi apakah kalau gitu tidak penting? Sangat penting. Sangat penting, tapi bukan yang terpenting. Maka perbuatan baik, menghadirkan segala janji kerajaan surga di bumi, mendemonstrasikan Injil, doing good works, sangat penting. Mengekspresikan hidup sebagai anak-anak Bapa di surga, sangat penting. Tapi jangan lupa yang terpenting. Saudara, kita harus sadar bahwa semua janji Allah untuk menghapuskan segala penderitaan dan ketidakbenaran di dalam dunia ini baru akan sepenuhnya digenapi di akhir zaman. Dan di akhir zaman nanti, janji itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Jikalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka mungkin mengalami banyak hal yang baik dengan pelayanan itu.
tetapi mereka tidak akan pernah menikmati sepenuhnya nanti di akhir zaman. Itu sebabnya sepanjang hidupnya Yesus memberikan teladan bagaimana melayani orang-orang yang miskin, sakit, menderita. Dia mau murid-muridnya melakukan itu. Tetapi ketika dia akan naik ke surga, pesan terakhir, dia memberikan amanat agung yang terpenting, yaitu menjadikan segala bangsa murid Yesus. Yang berarti percaya, dibaptis, dan baru kemudian diajarkan segala hal yang Yesus perintahkan. Sekali lagi saudara, bukan berarti kita melakukan good works, doing good works, melakukan perbuatan baik itu tidak penting. Bukan. Sama seperti keluarga bukan tidak penting. Sangat penting. Tapi jangan lupakan yang terpenting yang menjadi akar permasalahan. Yaitu manusia kembali kepada Allah. Dan satu kali nanti mereka yang percaya akan menerima segala janji yang baik. Segala kebaikan itu di surga. Yang kedua, saudara, apa motivasi kita doing good works, melakukan perbuatan baik? 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Doing good works, melakukan perbuatan baik, menyatakan kasih, bukanlah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, seperti pohon, itu bukan akarnya. Akarnya adalah penebusan Kristus. Dan kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, Yesus berkata setiap pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Maka kalau kita sudah mengalami penebusan, dikasihi Allah, kita ingin melakukan kehendak Allah, kita ingin mengasihi Tuhan dan sesama kita, kita ingin menunjukkan kepada dunia seperti Allah, seperti apa Allah, Bapa kita di surga itu. Saudara, seperti dikatakan Tim Keller, dia mengatakan begini, melayani orang miskin adalah tanda penting bahwa kita sungguh percaya kepada Injil. Melayani orang miskin adalah tanda penting bahwa kita sungguh percaya kepada Injil. Saudara, itu adalah buah dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak melakukan perbuatan baik supaya kita bisa memberitakan Injil. Ada orang yang berpikir, saudara, kalau dia melakukan perbuatan baik, tujuannya hanyalah supaya kemudian dia bisa memberitakan Injil. Betul itu penting, tetapi salah kalau kita melakukan perbuatan baik hanya sekedar supaya kita bisa memberitakan Injil. Saya ingat seorang teman bercerita begini. Satu kali dia sedang melayani korban banjir. Lalu kemudian ada gereja yang mengirimkan obat-obatan kepada dia untuk diberikan kepada korban banjir itu. Tetapi kemudian gereja itu ketika sudah memberikan lalu berpesan kepada dia. Jangan lupa beritakan Injil juga, jangan cuma kasih obat. Begitu ya, beritakan Injil juga. Teman saya memang agak ekstrim saudara ya, dia bilang begini, ambil aja lagi nih obatnya, begitu. Mereka sedang sangat sakit dan membutuhkan. Kalau saya tidak bisa beritakan Injil, apakah kalau gitu tidak bisa diberikan obat? Saudara, John Stott pernah mengingatkan kita, jangan kita berbuat baik seperti gula yang melapisi pil yang pahit, yaitu berita Injil. Yang kita mau orang makan pilnya, tapi kasih manisnya dulu di depan. Berita Injil. No. Saudara, kita memberitakan Injil karena kita mengasihi orang itu. Kita melakukan perbuatan baik juga karena kita mengasihi orang itu. Kita melakukan perbuatan baik tanpa perlu melihat dulu apakah orang ini nanti akan percaya atau tidak pada Kristus. Tidak, kita hanya mengasihi. Tetapi ketika ada kesempatan, kalau kita sungguh mengasihi orang itu, kita pasti juga ingin untuk memberitakan Injil agar orang itu percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Itu prinsip yang harus kita pegang. Kita melakukan perbuatan baik. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita ingin menunjukkan seperti apa Bapa di surga itu. Kita hanya mengasihi. Tetapi kalau ada kesempatan, kalau kita sungguh mengasihi dia, kita juga pasti akan memakai untuk memberitakan Injil. Karena kita ingin dia menerima anugerah keselamatan. Yang ketiga, saudara, kita perlu membedakan gereja secara institusi, misalnya Grace Life Community Church, dengan gereja secara organik, yaitu kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ada hal yang Tuhan minta dilakukan oleh gereja secara institusi. Misalnya, ketika ada orang yang hidup di dalam dosa yang mengerikan, lalu ditegur, dan jika dia tidak mau bertobat, maka kita diminta untuk mendisiplin dia, bahkan mengeluarkan dia dari gereja. Itu perintah Tuhan
untuk gereja secara institusi, bukan kepada kita setiap orang Kristen. Sebaliknya, ada perintah Tuhan, istri diminta untuk hormat pada suami, suami kasihi istri. Itu perintah Tuhan kepada gereja secara organik, yaitu orang-orang percaya, bukan kepada gereja secara institusi. Saudara, maka pertanyaannya, apa yang terutama menjadi misi kita sebagai gereja secara institusi? Nah, saya kira saudara, misi kita yang terutama sebagai gereja secara institusi adalah melakukan penginjilan, melakukan pemuritan, melakukan church planting. Itu misi kita yang terutama, memproklamasikan Injil. Tetapi sebagai gereja secara organik, setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus, selain kita bergabung dengan misi gereja secara bersama-sama, kita juga punya tanggung jawab mendemonstrasikan Injil melalui perbuatan baik kita. Saudara, gereja akan terus mendorong dan memperlengkapi saudara untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang Yesus dan kasih-Nya. Gereja juga akan terus mengusahakan church planting, menanam gereja lagi. Itu strategi Tuhan dan kita ikut pimpinan Tuhan. Gereja akan fokus kerjakan itu. Tetapi gereja tidak banyak memang melakukan pelayanan belas kasihan secara langsung. Sebaliknya, saudara, kami membuat gerakan Bless the City. Mendorong saudara yang ada di Spark Group untuk melakukan sesuatu sebagai demonstrasi Injil. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan itu perintah Tuhan bagi setiap kita, gereja, secara organik. Saya ingin menutup dengan ini. Saudara, Yesus datang dan menyampaikan good news, kabar baik. Bahwa ada anugerah keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya dan bertobat. Bahwa Allah ingin membalikkan keadaan kita yang tanpa harapan itu menjadi penuh kemuliaan. Itu bukan perbuatan kita, tapi sepenuhnya anugerah. Yesus mati di salib dan bangkit, menanggung hukuman kita agar kita bebas dari hukuman. Maka kita yang mati karena dosa ini dihidupkan, dibangkitkan, diberikan tempat di surga, dijanjikan segala kebaikan dan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. That's the good news. Yesus datang ke dunia untuk misi itu. Dan dia sudah menggenapinya. Tapi Yesus juga datang menyatakan good works. Perbuatan baik. Karena dia mengasihi manusia. Yesus berkata, Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Bagi orang baik dan tidak baik. Bagi orang benar dan tidak benar. Dan misi kita meneruskan misi Yesus. Dua reflection question saudara bagi kita. Yang pertama, apakah kita sudah menerima good news? Kabar baik itu. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Diurapi Allah. Diutus Allah. Untuk menyatakan, menyampaikan kabar baik. Bagi orang yang tertindas, bagi orang yang miskin, bagi orang yang buta, bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan bukankah penindasan, kemiskinan, kehancuran paling besar yang mengikat manusia adalah dosa dan kematian? Yesus sudah menggenapi, membebaskan kita dari akarnya. Supaya kita mengalami janjinya dan segala janji yang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima that good news? Dan yang kedua, saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan good news dan melakukan good works di tengah-tengah dunia ini? Kita memproklamasikan Injil. Kita mendemonstrasikan Injil. Pada waktu kita melakukan perbuatan baik, kita hanya melakukan untuk mengasihi. Tapi kalau betul kita mengasihi, kita juga akan mencari kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang kita kasihi. Pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan, bagian kita, untuk memberitakan good news dan melakukan good works di tengah-tengah dunia ini? Kita melanjutkan misi Yesus sampai Yesus datang kembali.
bagaimana kita melakukannya. Saudara ambil waktu masing-masing berdoa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami yang tidak layak ini boleh menerima pembebasan dari-Mu. Dan kami dijanjikan segala yang baik, kekayaan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah di surga nanti. Tuhan, Kau mengutus kami di dalam dunia ini untuk melanjutkan misi-Mu. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini, pakai hidup kami untuk boleh memproklamasikan Injil dan mendemonstrasikan Injil. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang Kristen yang hanya menikmati segala berkat, kenyamanan, sukacita, damai sejahtera. Tapi Tuhan, pakai kami juga untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Engkau sudah menerangi dunia ini dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.